Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya bakal mempresentasikan tentang zakat. Nah, perlu diketahui dulu, zakat itu adalah rukun Islam ketiga. Zakat itu adalah bagian rukun Islam yang wajib kita penuhi syarat-syaratnya. Nah, hari ini saya bakal menjelaskan tentang definisi zakat, hukum, keutamaan, ketentuan, dan golongan penerima. Nah, oke, bisa kita lanjut. Definisi zakat. Definisi zakat secara bahasa artinya at-thaharah yang artinya suci dan an-nama yang artinya berkembang. Nah, secara istilah syar'i, penulisan kewajiban pada zakat adalah penulisan kewajiban pada harta yang khusus dengan cara yang khusus dan disyariatkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul masa 1 tahun atau nisab ukuran minimal dikenakan kewajiban zakat. Nah, istilah untuk orang yang memiliki harta atau yang mengeluarkan zakat adalah muzaki. Nah, pelajaran dari definisi ini, pokok harta tumbuh dengan bertambah barokah ketika dikeluarkan. Orang yang mengeluarkan mendapat berkah dari doa penerima zakat. Yang ketiga, harta yang tersisa bersih dari syubhat dan terlepas dari kewajiban. Selanjutnya, pembahasan nomor 2, hukum zakat. Zakat adalah kewajiban agama yang wajib ditunaikan dan merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Di surat Al-Muzammil ayat 20, di sini tertulis dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, di hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim nomor 16 telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai hadis dalam zakat. Islam dibangun di atas 5 tongkat: syahadat, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Nah, dari Ibnu Qudamah Al-Mughni, beliau berwasiat kaum muslimin di seluruh negeri bersepakat bahwa zakat itu wajib. Dan dari Imam An-Nawawi, beliau berwasiat mengeluarkan zakat adalah wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Nah, di pembahasan nomor 3, kali ini kita akan membahas tentang ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat. Nah, di Quran surat At-Taubah telah tertulis sebagaimana peringatan keras bagi orang yang enggan membayar zakat. Orang yang enggan menunaikan zakat dalam keadaan meyakini wajibnya, ia adalah orang yang fasik dan akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat. Nah, isi kandungan ayat dari surat At-Taubah ayat 34-35 adalah: yang pertama, emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Yang kedua, dibakarnya dengan nadi dahi, lambung, dan punggung. Terus yang ketiga, dikatakan dalam surat At-Taubah, inilah harta bendamu yang kamu simpan, maka rasakanlah akibatnya. Jadi di surat At-Taubah ini menjelaskan harta yang kita simpan dan kita tidak zakatkan, maka harta itu akan berbalik menjadi bala yang akan menimpa diri kita sendiri di neraka nanti. Dan ini telah tertulis dalam surat At-Taubah ayat 34-35. Dan di presentasi zakat selanjutnya, kita akan membahas keutamaan zakat. Yang pertama, dikaitkannya dengan sholat. Nah, zakat di sini sering disebut berdampingan dengan sholat dalam Al-Quran. Menunjukkan kedudukannya sangat utama. Tidak jauh berbeda dengan sholat.
dari surat Al-Baqarah ayat 110. Nah, yang kedua, zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib kita tunaikan. Zakat menempati posisi strategis sebagai pilar ketiga Islam setelah syahadat dan sholat. Jadi, kedudukan zakat di rukun Islam juga tidak jauh beda dari syahadat dan sholat. Jadi, zakat merupakan amalan yang wajib kita tunaikan. Yang ketiga, indikasi ketakwaan dan masuk surga. Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa yang masuk surga adalah mereka yang pada hartanya ada hak orang miskin. Jadi, Allah di sini menyebutkan bahwa semua harta kita yang kita miliki, di situ ada sedikit hak bagi orang miskin yang wajib kita keluarkan, karena tidak semuanya harta yang kita miliki itu milik kita. Nah, yang keempat, derajat siddiqin dan syuhada. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang meninggal dalam keadaan menunaikan zakat termasuk orang yang jujur dan syahid. Nah, di sini dituliskan dari hadis riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban yang sahih. Nah, yang kelima nih, merasakan kelezatan iman. Rasulullah SAW menyebut 3 hal yang membuat seseorang merasakan manisnya iman. Salah satunya, memberikan zakat hartanya dengan senang hati dan dengan hati yang mendorong ikhlas untuk mengeluarkan yang terbaik di setiap tahunnya. Salah satu orang yang berzakat adalah orang yang merasakan kelezatan iman nih, kata Rasulullah. Nah, selanjutnya, syarat-syarat bagi orang yang bayar zakat. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang Islam, merdeka bukan budak, tidak dipersyariatkan harus balik dan berakal. Namun, orang gila dan anak kecil yang memiliki harta akan tetap mengeluarkan zakatnya. Nah, harta yang disepakati ulama, tentu ada beberapa harta nih yang disepakati sama ulama harus dikeluarin ketika zakat. Yang pertama ada asman, emas, perak, dan mata uang. Yang kedua ada hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing. Nah, yang ketiga ada pertanian. Di sini memakai bahan pokok seperti gandum, kurma, dan anggur. Syarat harta yang harus dikeluarkan ketika zakat. Yang pertama, dimiliki secara sempurna. Harta berada dalam kepemilikan penuh yang kita punya. Yang kedua, harta yang berkembang, dapat bertambah atau menghasilkan. Seperti asman, dia harus dikembangkan dulu hingga 85%. Nah, ketika asman itu sudah menaiki derajatnya, maka dia wajib dikeluarkan. Yang ketiga, mencapai nisab. Ukuran minimal dikenai kewajiban berzakat. Yang keempat, mencapai haul. Harta bertahan selama 1 tahun Hijriah. Yang kelima, kelebihan dari kebutuhan pokok atau bahan-bahan pokok yang kita biasa makan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua, ada zakat mal, ketentuan nisab dan besaran zakat. Nomor 1, ada jenis hartanya dari emas. Nisab 20 dinar, 85 gram, emas murni 24 karat. Besar zakatnya 2,5%. Yang kedua, ada perak. 200 dirham, 590 gram perak murni. Besar zakatnya yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Yang ketiga, ada mata uang dari penghasilan atau simpanan. Nisabnya
nisab perak atau emas terendah minimal 6 juta. Besar zakatnya 2,5% yang harus dikeluarkan. Hewan ternak dari unta, sapi, dan kambing. Nisabnya unta 5 ekor, sapi 30 ekor, dan kambing 40 ekor. Besar zakatnya ada ketentuannya masing-masing. Nah, dari hasil pertanian, dari nisabnya 5 wasok atau 720 kg, besar zakatnya 10% irigasi gratis dan 5% irigasi berbiaya. Yang keenam, ada barang dagangan. Nisabnya nisab perak atau emas terendah dari 6 juta. Besar zakatnya yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Yang ketujuh, ada harta karun atau free-cost. Nisabnya tanpa nisab dan haul. Besar zakatnya adalah 20% yang harus dikeluarkan. Nah, catatan penting dari zakat ini dari bab perhiasan. Zakat perhiasan, emas dan perak mesti dikeluarkan setiap tahunnya kalau terus berada di atas nisab. Dari pertanian, Imam Malik dan Imam Syafi'i pernah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Dari barang dagangan bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati. Perhitungannya, nilai barang dagangan, uang dagang, piutang diharapkan, dan uang jatuh tempo. Harta rikos atau harta karun. Pada zaman jahiliyah dari non-muslim yang terpendam, diambil tanpa sengaja, tanpa bersusah payah menggali, tidak disyariatkan nisab dan haul. Kewajiban zakat langsung ada ketika ditemukan. Oke. Yang terakhir nih, ada definisi sodako. Nah, sodako yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka dan setiap bulan Ramadan. Nah, zakat itu tuh ketentuan zakat itu ada sampai pada matahari terbenam di akhir bulan matahari terbit di bulan Ramadan, di bulan hari raya Idul Fitri. Jadi, jika sudah melewati yang ditentukan, maka jatuhnya menjadi sodako, bukan zakat. Nah, sodako yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka dari bulan Ramadan. Hadis dasarnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, mewajibkan zakat fitri dengan 1 so kurma atau 1 so gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bentuk dan kadarnya berupa makanan pokok, kurma, gandum, beras, kismis, keju, dan semacamnya. 1 so itu adalah 4 cakupan penuh telapak tangan. Dan jika ditimbang dengan kilogram, hasilnya menjadi 2,5 atau 3 kilogram. Nah, di sini ada catatan penting. Zakat fitrah dengan uang itu tidak sah. Dari Imam Ahmad, dia berkata, aku khawatir seperti itu tidak sah. Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Nah, yang wajib mengeluarkan zakat adalah setiap muslim yang mampu dan punya kelebihan makanan bagi diri dan tanggungan di malam siang di akhir. Kepala keluarga membayar untuk seluruh tanggungan nafkahnya termasuk istri. Kewajiban dimulai saat terbenam matahari di
di malam hari raya Idul Fitri. Nah, oleh karena itu, di akhir presentasi zakat ini ada beberapa golongan penerima zakat nih. Di Quran Surat At-Taubah ayat 60 sudah dijelaskan bahwa ada 8 golongan yang bisa untuk menerima zakat. Yang pertama, ada fakir, orang yang sangat tidak mempunyai harta. Yang kedua, miskin, orang yang kekurangan. Yang ketiga, hamil, orang-orang yang mengelola zakat dapat mengambil zakat itu. Yang keempat, ada mu'alaf, orang yang baru saja dibujuk hatinya untuk masuk Islam. Nah, yang kelima ada rikob. Rikob adalah untuk memerdekakan budak. Yang keenam ada ghorimin, orang yang terlilit hutang dan tidak bisa membayar. Nah, yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah untuk jalan Allah. Yang ke-8 ibnu sabil, musafir yang sangat-sangat membutuhkan. Nah, itu adalah ke-8 golongan penerima zakat. Oleh karena itu, kita sebagai orang muslim wajib mengetahui definisi dan keutamaan zakat. Nah, sekarang sudah tahu keutamaan zakat, dan oleh karena itu saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.